wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Habaibul kiram wal asatidzah al-muhtaramin, para hadirin, para tetamu, alhamdulillah wa syukurillah. Saya mewakili Sahibul Bait Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far As-Segaf dan juga selaku mudir atau pengasuh Majelis Tafsir Jalalain yang biasa kita adakan di setiap malam Ahad. Pada malam hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama sebagaimana umat Islam yang sekarang ini sedang berbahagia, sedang bersukacita menyambut hari bulan kelahiran daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya di kota Palembang ini alhamdulillah 60 malam arba'in dengan isyrik menjadi 60 malam. Setiap malamnya kutubul mawalid, kitab-kitab maulud dari Diyahul Lami sampai Siftul Durar, itu yang memang akrab dibaca oleh kita sekalian. Walaupun kitab mawalid itu banyak sekali terus dikumandangkan, dan alhamdulillah ini jangan ada sandiwara di antara kita. Setiap kali kita membaca kitab maulud, baik itu Diyahul Lami maupun Siftul Durar, At-Tibai, kemudian Al-Barzanji, Burda, lalu Azhar, dan kitab-kitab maulid yang lain, tidak pernah kita merasa jemu, tidak pernah kita merasa bosan. Itu terus. Semestinya hal itu mendatangkan pelajaran buat kita sekalian, bahwa ternyata hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjemukan, tidak membuat kita malam, dan juga harus kita ambil satu kesimpulan. Ternyata orang-orang yang tahu persis tentang sepak terjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yang memiliki loyalitas, kesetiaan yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu komentar dari mereka, tidak ada satu pernyataan, statement dari mereka yang menyinggung perasaan, apalagi menyakiti jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru yang keluar dari mulut-mulut mereka, yang terukir dari pena-pena mereka, adalah sesuatu yang membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang mati-matian membela, terutama dalam hal ini tentu adalah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi secara fisik tidak lagi harus dibentengi, diproteksi, dilindungi oleh kita. Tidak seperti para sahabat dulu, betapa mereka siang, malam, pagi dan petang terus menempel, menjaga fisik Nabi kita Muhammad SAW, terutama di saat perang. Kita tahu bagaimana banyak korban dari para sahabat ketika terjadi perang Uhud, di mana tubuh mereka menjadi tempat hinggapan panah para musuh dalam rangka melindungi fisik Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak punya kesempatan itu, karena kesempatan itu sudah tidak mungkin terjadi lagi dalam era kehidupan kita sekarang ini.
Sekarang ini yang harus kita proteksi, yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga adalah syariahnya. Terutama di era kita sekarang ini, kemarin kita mendengar bagaimana jawaban Menteri Agama kita di sidang Komisi 8 DPR RI Republik Indonesia ketika dipertanyakan masalah pernyataan-pernyataannya seputar cadar, seputar cingkrang. Memang ada satu poin jawaban di mana mereka tidak melarangnya, tetapi dengan tegas mengatakan yang tidak boleh adalah ketika orang itu mengenakan cadar alasannya takwa. Tidak boleh pakai cadar dengan alasan takwa. Ini luar biasa sekali. Dan ini bukan hoax, karena disiarkan langsung oleh dan saya melihatnya. Kalau masalah Jumat dianggap baca sholawat dan sebagainya, itu barangkali hoax dan seterusnya. Tetapi pernyataan dia bahwa tidak boleh menggunakan cadar atau komprang cingkrang itu dengan alasan takwa. Padahal hidup kita hanya untuk satu tujuan, takwa kepada Allah Subhanahu. Ini contoh saja. Dan kalian selaku pembela syariah Nabi Muhammad SAW tidak harus kemudian ciut, ya, tidak harus kemudian takut, karena itu adalah statement seorang menteri, apalagi menterinya mantan jenderal. Selagi itu urusan agama, urusan syariah, apalagi kita tahu bersama bahwa basicnya bukan agama. Memang banyak orang Islam, dan Islam juga tidak menghalangi siapapun seorang muslim berhak untuk kemudian menggambarkan, menyatakan, menceritakan tentang pengetahuannya seputar agamanya, tetapi juga harus siap untuk dibetulkan, minimal untuk dikritik. Mengenakan cadar atau mengenakan pakaian dalam Islam itu salah satu daripada niatnya adalah lisatril aurat, untuk menutup aurat. Kemudian cadar secara umum yang saya ketahui itu di antara beberapa mazhab, ya, hukum terendahnya itu adalah sunnah. Hukum terendahnya artinya ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Ketika seseorang menggunakannya dengan alasan sunnah, lalu tidak boleh dengan alasan takwa. Takwa itu kan imtithal bi awamirillah wal ijtinab bi nawahihi, ya, itu ta'rif yang paling mudah yang sering kita dengar, ya. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan, menjauhi larangannya, itu takwa, ya. Jadi ketika seorang muslim melakukan apapun dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ketika tidak melakukan sesuatu dalam rangka juga takwa kepada Allah. Kita kalau mengenakan pakaian tidak niat lisatril aurah, maka rugi kita beli baju mahal-mahal, beli sarung mahal, ya. Yang perempuan juga apakah itu hanya sebatas menutupi rambut, kelihatan muka dan kedua telapak tangannya. Kalau bukan lisatril aurah, itu rugi, ya. Nah kemudian kalau yang meyakini bahwa itu adalah wajib, maka tentu, ya, melakukannya adalah ibadah. Sebab ada dua alasan kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Ada alasan ibadah, ada alasan adat, ya. Oleh karena itu niat itu disyariatkan dalam rangka litamyiz bainal ibadah wal adah, ya.
Itu harus dipahami oleh kita. Niat itu dianjurkan, diatur, dihadirkan dalam kehidupan kita untuk memisahkan mana yang ibadah dan mana yang ada. Mana itu perintah-perintah agama, ada perintah secara khusus, dan mana yang merupakan kebiasaan. Di dalam madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di dalam fikih Syafi'iyah, hal-hal yang ada, hal-hal yang mubah nantinya itu bisa kita kemudian tarik untuk membackup sesuatu yang ibadah. Makan kita, minum kita, tidur kita dalam rangka littaqwi, untuk memperkuat badan kita, dan setelah kuat untuk ibadah. Maka menjadi ibadah makan kita, menjadi ibadah minum kita, menjadi ibadah tidur kita, istirahat kita. Apalagi menutup aurat. Saya sampaikan ini hanya sekedar untuk saling tahu, berbagi pengetahuan. Lihat betapa kondisinya mengerikan sekali, bahwa hal-hal yang diatur oleh Al-Quran, yang diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak boleh menjadi alasan kita. Sebab kalau itu menjadi ukuran ketakwaan, nanti yang nggak pakai berarti tidak bertakwa. Itu logikanya begitu, yang mereka yakini. Jadi yang perempuan yang nggak pakai cadar itu berarti tidak bertakwa. Ya, kalau yang meyakini bahwa itu wajib, ya iya. Yang meyakini, muslimah yang meyakini bahwa memakai cadar itu adalah wajib, memakai niqab itu wajib, maka dalam pandangannya yang tidak pakai berarti tarkul wajib. Tetapi yang meyakini bahwa itu wajib juga harus paham dan mengerti, ternyata ada yang menganggap itu sunnah. Nah, sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak terkena sanksi dosa. Cuma mahabbahnya doang terkoreksi. Itu mahabbahnya kepada Nabi Muhammad menjadi mahabbah naqisah, mahabbah yang dhaifah, mahabbah yang kurang, mahabbah yang lemah. Karena seorang muhibbin itu pasti dia akan taat, akan nurut dengan yang dicintainya. Mustahil Anda cinta kemudian tidak nurut apa yang diatur, yang diberikan oleh yang Anda cintai, dan Anda tahu bahwa aturannya itu tidak merugikan Anda. Jadi hanya tahu saja, yang menganggap bahwa itu wajib, lalu ada yang tidak pakai, oh berarti dia menganggap sunnah. Nggak boleh. Jadi saling tahu. Jangan sampai kemudian malah dibendung. Kami tidak melarangnya, tetapi kami tidak boleh. Bahasanya begitu. Kami tidak boleh jika alasannya adalah masalah ukuran ketakwaan. Kok mengatur alasan orang? Mengatur niat atau orientasi seseorang, kan lucu. Jadi kementerian model apa? Kayak dulu ketika ada orang salah, lalu kita tuntut agar diadili, jawabannya enak, nggak ada niat untuk melecehkan. Sejak kapan pengadilan, institusi hukum di Indonesia ini merambah hal-hal nih? Nanti bisa tidak ada niat korupsi, tidak ada niat maling, tidak ada niat tetek bengek. Kan
ini malah merumur, ini bukan ranahnya. Ya, soal agama tentu ayo ya, soal-soal yang harus dipertanyakan kepada ahlinya, orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jangan asal ngomong gitu, jangan asal memberikan tadi statement yang akibatnya apa? Menimbulkan kegaduhan. Dan itu adalah bentuk radikalisme ya, kalau mau jujur. Pernyataan-pernyataan yang nyeleneh itu adalah bentuk kekerasan dalam soal komunikasi. Sebab yang namanya radikal itu bukan hanya soal konfrontasi fisik saja, tetapi bisa merupakan radikalisme dalam pemikiran, radikal dalam pernyataan. Ulama-ulama kita sejuk, ya, kiai-kiai kita sejuk, ya. Tapi justru malah pejabat yang tidak sejuk. Kalau agama atau kalau politik sudah dirasuki agama, maka hancur negara ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi belajar dulu, ya, belajar dulu. Jangan menganggap disamakan dengan disiplin pengetahuan yang lain. Tahu diri, bukan tidak boleh, tapi tahu diri. Jangan terprovokasi oleh sebuah pemahaman yang salah. Orang sekarang suka kemudian berdalil, ya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat itu persoalan waktunya, soal waktu. Kadang mubalik ini, ya, atau narasumber itu punya waktu yang luas, tapi juga waktu pendek. Nah, ketika kita berhadapan dengan masalah waktu yang pendek, maka sampaikan walaupun itu hanya untuk satu ayat. Tapi pengetahuan kita selaku narasumber tidak boleh hanya satu ayat itu. Pengetahuannya tak terbatas, tapi waktunya yang membatasi. Jadi jangan cuma satu ayat, sebab bahaya kalau satu ayat Anda bisa, kemudian Anda menyampaikannya kemana-mana, akibatnya malah rancu. Sekarang ini yang buat rancu bukan orang-orang awam, bukan orang-orang yang notabene-nya adalah memang bukan orang yang punya kompetensi, ya. Tapi justru yang berkompeten, tapi mafahimnya, pemahamannya. Nah, ini yang menjadi kemudian rancu. Kalau Anda seorang penasehat, maka ambil jalur nasihat saja. Sitir ayat-ayat al-qawaid. Jangan bicara soal ahkam, jangan bicara soal hukum. Karena apa? Hukum itu banyak pernak-perniknya. Ada elatnya, ada macam-macam, ya. Ada li daruratil makan, ada lagi li daruratis zaman, ya. Ada macam-macam. Karena tempat yang mestinya begini jadi begitu. Karena era yang mestinya begitu jadi begini. Ini ada dalam logika hukum, dalam bahasa hukum. Nah, kalau kemudian tidak mengerti, jangan bicara. Bicaralah yang mengerti. Wah, ini pemasungan. Tidak. Kalau kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Allah yang enggak boleh. Bukan ustaz membatasi, bukan, tapi Allah yang tidak boleh. Jangan kau lakukan, jangan juga kau perbuat apa yang kau tidak mengetahui ilmunya.
Bukan kemudian itu hak. Kita tidak sedang bicara tentang hak, tapi bicara tentang kepakaran. Fas'alu ahla dzikri. Allah nyuruhnya begitu. Ya. Ahla dzikri, bukan fas'alu dzakirin, tapi ahla dzikri. In kuntum la ta'lamun. Ya, ini jadi kepakaran, keahlian di bidangnya ini yang harus kita gali. Jadi satu hal yang memprihatinkan untuk kita. Mulanya alhamdulillah dalam rangka Maulid Nabi ini mesti dibongkar, ini mesti kemudian disampaikan. Bagaimana mungkin ya negara tidak memperkenankan ya seorang umat Islam untuk melakukan apa saja yang diyakininya, apakah itu wajib atau sunnah, dengan alasan takwa kepada Allah Subhanahu. Ini sudah intervensi yang amat sangat terlalu ya, sudah katakanlah itu warning, bahkan menyampaikannya dengan motor ya. Yang tidak boleh itu dengan alasan Anda nggak ngerti isbah ya. Kenapa mesti cingkrang ya. Dulu ya, masyarakat Madinah dan sekitarnya atau masyarakat Islam, katakanlah saat kutub-kutub fikih itu dikarang oleh para fuqaha, kondisi lingkungan mereka itu tidak seperti kita sekarang ini. Mereka hidup di tengah padang pasir. Kemudian ma'isyah mereka itu adalah beternak, kemudian bekerja ya. Perkebunan harasa wa zara'a ya. Sehingga yang namanya kotoran-kotoran hayawan, bahkan kalau Anda lihat kotoran hayawan itu bahwa tai ayam itu najis, itu kan tidak 100 orang yang mengatakan najis, tidak 100 fuqaha. Ada kan pernah dulu ketika kita belajar membaca hadis Bukhari dalam Fathul Bari ya, itu kan ada hayawan yang makul dan hayawan yang ghairu makul. Ada hayawan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Kan ada pendapat hayawan yang boleh dimakan, maka hatta khoroknya, ada pendapat itu tidak najis ya. As-Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan dalam satu riwayatnya, saya baca dalam Tadhkirun Nas ya, kumpulan dari pernyataan-pernyataan Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas yang ditulis oleh Al-Habib Al-Habsyir ya, Attas Al-Habsyir. Ahmad Zaidi Dahlan untuk mengejar jamaah di Masjidil Haram ya, zaman beliau, sarungnya itu digigit oleh anjing. Apakah beliau kemudian ke kamar mandi atau nyari air kemudian diserbu? Tidak. Beliau langsung sholat. Itu ada maktub dalam Tadhkirun Nas ya. Karena apa? Ada yang mengatakan bahwa itu tidak ini ilmu. Itu mulanya ikhtilafu ummati rahmah. Di sini letaknya. Satu hal yang harus kita gali ya. Jadi jangan kemudian tidak sampai mengerti itu ya, jangan, harus mengerti betul. Kalau tidak mengerti maka cari pengertiannya. Kalau belum mengerti maka no comment. Jangan sebab itu akan menimbulkan kegaduhan. Ya, contoh yang jelas adalah Menteri Agama tadi ya. Karena ini bahaya, nggak boleh dengan alasan bertakwa. Lalu apa? Tren. Seorang muslimah nggak boleh mendasari afalnya, aktivitasnya hanya karena tren saja. Rugi. Kenapa? Karena kita dicipta semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sekedar mengganti daripada majelis kita yang biasa kita lakukan di setiap malam Ahad. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.